Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hidayat, NIM 2021151057, kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstremitas superior. Ekstremitas superior adalah gelang bahu terletak di pangkal humerus, terdiri dari tulang selangka, calvicula, serta dua tulang belipat atau scapula. Calvicula berbentuk kurva ganda memanjang. Ini adalah satu-satunya tulang yang memanjang horizontal memanjang horizontal dalam tubuh. Terletak di atas tulang rusuk pertama pada ujung medial. Calvicula bersendi pada manubrium dari setrum tulang atau dada pada sendi sternoclavicularis. Scapula adalah tulang berbentuk segitiga yang terletak di bagian belakang bahu atau punggung bagian atas. Lengan adalah anggota badan dari pergelangan tangan sampai ke bahu. Lengan terbagi menjadi lengan atas dan lengan bawah. Di dalam anatomi manusia, tulang lengan atas atau bahasa Inggris humerus, bahasa Yunani omos, lengan atas adalah tulang panjang lengan atau kaki depan pada hewan yang terletak antara bahu dan siku-siku. Tulang pengumpil atau radius adalah tulang lengan bawah yang menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pengumpil terletak di sisi lateral tulang hasta atau ulna. Selanjutnya, tulang hasta adalah tulang ulna, merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah sejajar dengan tulang pengumpil. Tangan, dimensi yang luas adalah anggota badan dari siku sampai ke ujung jari tangan, sedangkan dimensi yang sempit adalah anggota badan dari pergelangan sampai ujung jari tangan atau bagian dalamnya, yang disebut telapak tangan atau terdiri dari tiga bagian. Carpalia merupakan tulang yang membentuk pergelangan tangan yang membantu pergerakan supinasi dan pronasi pergelangan. Pergelangan tangan di mana untuk karpal terdiri atas 8 buah tulang. Scapoid atau navicular adalah tulang berbentuk kacang yang merupakan tulang pergelangan tangan yang paling sering patah. Lunatum ini berhubungan dengan tulang lain ke arah bagian radial dengan tulang scaphoideum, ke arah ulnar dengan tulang trichotrium, ke arah ulnar dengan tulang trichotrum, ke arah distal dengan tulang capitatum. Tulang ini memiliki dataran proksimal yang konveks dan bersendi dengan tulang radius. Selanjutnya, tulang pisiform ini berbentuk kecil, bulat, seperti biji jagung, melekat di dataran polar pada tulang trichotrum. Selanjutnya, tulang capitatum. Tulang ini memiliki bentuk bulat dan panjang sebagai caputnya. Ada hubungannya dengan tulang lain, yaitu ke arah radial, berhubungan dengan tulang trapezium, ke arah proksimal dengan tulang scaphoideum dan lunatum, ke arah proksimal dengan tulang scaphoideum dan lunatum, ke arah ulnar dengan tulang humatum, ke arah distal dengan tulang metakarpal 2, 3, dan 4. Selanjutnya, tulang humatum. Tulang ini berhubungan dengan tulang yang lain, yaitu ke arah proksimal dengan tulang trichotrum, ke arah radial dengan tulang capitatum, ke arah distal dengan tulang metakarpal 4, 5. Kemudian ke arah polar memiliki bangunan seperti lidah. Pada disebut humalus pada scaphoideum dan ostrapezium, masing-masing memiliki tonjolan tulang di bagian kolarnya. Di bagian kolarnya membentuk emetuneta atau carpi radialis. Bersebelahan dengan ulna terdapat emenitia carpi ulnaris yang dibentuk oleh os pisiform dan humalus osis hamati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekstremitas inferior.
Ekstremitas inferior terbagi menjadi 3 bagian, yaitu panggul dibentuk kloksa. Ilium, yaitu tulang terbesar atau utama tulang panggul. Tulang ini berada di kedua sisi tulang belakang dan melengkung ke arah bagian depan tubuh saat memegang perut. Anda akan merasakan adanya menonjol. Anda akan merasakan yang menonjol itu adalah bagian batas atau ilmium yang disebut puncak ilalika. Selanjutnya pubis, yaitu tulang yang berada di depan tulang pinggul dekat dengan lengan kelamin, alat kelamin. Ada gabungan antara dua ruang pubis, yaitu disebut simfisis pubis, yaitu sendi tulang pubis yang sangat kuat. Saat melahirkan ini menjadi lebih fleksibel sehingga kepala bayi bisa lewat saat persalinan. Selanjutnya ischium, yaitu tulang yang berada di bawah ilium dan di samping pubis. Tulang ini tebal karena terbentuk dari dua tulang yang menyatu dan melingkar. Disinilah tulang paha bertemu yang menyatu dan melingkar. Disinilah tulang dengan tulang panggul dan menciptakan sendi pinggul. Selanjutnya tungkai. Tungkai atas atau femur merupakan tulang panjang di atas bersendi dengan acetebulum, di bawah bersendi dengan patella dan tibia. Patella berlokasi di dalam M atau quadriceps femoris. Selanjutnya tungkai bawah atau tibia terletak di medial. Hanya tulang ini yang menahan berat badan tubuh. Fibula terletak di lateral. Selanjutnya kaki terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tarsalia, metatarsalia, dan phalanges. Yang pertama, tarsalia adalah kelompok 7 tulang yang membentuk pergelangan kaki. Selanjutnya metatarsalia, masing-masing mempunyai caput di distal korpus dan basis. Di proksimal kelima, osas metatarsal diberi nomor dari sisi medial lateral. Selanjutnya phalanges, masing-masing mempunyai caput distal korpus dan basis di proksimal. Phalang distal adalah tulang di ujung jari kaki berjumlah 5 buah. Phalanges medial adalah tulang di tengah jari kaki berjumlah 4 buah. Phalanges proksimal adalah tulang terdekat dengan telapak tangan berjumlah 5 buah. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.